cerah itu pertama yang asli, yang kedua jangan lupa lihat anatomi katurangganya sobat sepeda, karena anatomi itu yang digunakan burung untuk terbang, nggak cuma cerahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sembada Merpati. Gimana kabarnya nih sobat sepeda? Pasti baik-baik aja ya. Di kondisi yang puasa ini semoga puasanya lancar. Amin. Nah nih sobat sepeda, kita kali ini mau nge-review nih. Mau nge-review hasil ternakan kita yang kemarin, kekurangan apa dan kerugian apa gitu. Dan nanti coba kita coba cek nanti ada apa nih burung-burung ternakan kita, materi indukannya seperti apa, dan nanti hasilnya seperti apa. Tapi kebetulan, mohon maaf nih, reviewnya cuma hanya sedikit sobat-sobat, karena kenapa? Kebetulan PIA-nya sudah habis deh. Jadi nanti kita mungkin bisa nge-review PIA yang ada. Nah, itu sobat-sobat. Oh ya, jangan lupa nih, mungkin bagi sobat-sobat di luar sana yang mungkin ingin direview hasil ternakannya, atau kita pengen lihat explore untuk hasil-hasil yang diindukan di ternak sobat-sobat semuanya, bisa kontak kami untuk biar kita datang ke ternaknya sobat-sobat semuanya. Nah nih, sekarang kita mau menjelaskan nih kepada sobat-sobat semuanya hasil kemarin, hasil inbreeding yang di land breedkan itu metodenya seperti apa. Nah ini, jadi sebenarnya metode land breeding itu kita adopsi dari Mas Junet sebenarnya sobat-sobat. Karena kenapa? Setelah kita teliti ya, itu Mas Junet itu menyilangkan hasil ternakannya beliau itu pakai metode land breeding. Contohnya gini sobat-sobat. Jadi dari metode dari Kenwood ya, dari Kenwood itu turun sampai anak, cucu, cicit sampai sutra. Itu kan lainnya pakai Kenwood semua sobat-sobat. Cuman betinanya itu diganti-ganti. Nah, tapi kalau saya melihat dari ternakannya Mas Junet, memang betinanya itu kebanyakan dari luar Kenwood sobat-sobat. Nah, terbukti dari kemarin tuh ada darahnya QQ. Nah, itu berarti QQ itu digunakan untuk mengencerkan genetik dari Kenwoodnya sobat-sobat. Akhirnya ketemu yang namanya Sutra. Nah, dari Sutra itu ternyata sama Mas Junet dibalikan lagi sobat-sobat. Dibalikan lagi ketemu anak Kenwood. Berarti kan dari apa tuh? Sutra itu jatuhnya apa lupa saya ya. Jadi itu dibalikan lagi ke Kenwood lagi, anak Kenwood sobat-sobat. Nah itu kayaknya metode land breeding memang dipakai Mas Junet untuk menciptakan ternak-ternak yang sampai sekarang itu masih kekinian sobat-sobat. Nah itu. Nah metode yang kami gunakan kemarin adalah inbreed ya. Jadi memang inbreed itu kita gunakan untuk materi indukan. Karena kenapa? Karena gimana caranya biar kita tuh bisa menahan, bukan menahan ya, tapi kita bisa mempertahankan genetik atau sifat baik, harapannya ya, sifat baik dari induknya. Tapi untuk pemilihan inbreedingnya sendiri, materi inbreeding itu harusnya yang sempurna sobat-sobat. Nah seperti yang kita punya itu pakai inbreed anaktor ya. Kita ulas lagi ya sobat-sobat burungnya. Nah nih sobat-sobat, ini inbreed anaktor nih. Tadi kita sembari menjemur burung sama mandiin burung nih sobat-sobat. Belum kering, ini juga belum sepenuhnya kering, cuman kita bisa lihatnya. Anaktor ini inbreednya seperti ini sobat-sobat. Jadi kalau menurut saya sempurnanya di sini adalah pertama dari mungkin dari atas dulu ya, dari matanya ini
proporsional ya, dia pecah di depan nggak masalah. Ini paruhnya juga runcing ya saudara. Tapi ini habis dimandiin agak merah nih saudara. Habis dimandiin tadi. Jangan-jangan flu nih. Mudah-mudahan enggak. Nah, ini. Terus lehernya sini kaku saudara. Ya lentur kaku lah. Nggak terlalu kaku banget tapi dia kenceng gitu ya. Lehernya itu. Nah, terus badannya panjang ya, proporsional ya. Ini panjang. Terus tulangannya juga bagus saudara. Tulangannya tuh tulangnya gede loh nih. Gede. Terus dia tulangnya tuh dia panjang segini ya. Gini terus menjorok ke atas gini ya. Melengkung kayak gini. Terus sapit udangnya itu dia runcing segini hampir mepet gini saudara. Hampir mepet. Nah, ini terus untuk dia ekornya sini lentur natah ya nih ya. Nah, ini natah ya. Nah, nih karakter dari burungnya Kenwood itu terkadang kalau dipegang kayak gini suka usil saudara. Jadi suka gerak-gerak gitu ya, kayak gini. Ini padahal ya nggak gini. Ini untuk ularnya seperti ini. Ini berular 7. Masih basah nih, masih basah. Ini masih basah nih, basah. Wah, masih basah, kita jemput lagi. Nah, itu materi dari indukan kita, itu yang pertama. Jadi pengentalan genetik Thor ya saudara. Jadi kenapa kita pilih Thor ya? Karena Thor itu kan memang spesialis, dia tembakannya bawahnya tuh boom gitu ya, itu pertama. Yang kedua, burung ini kan sudah disilangin sama garong sama QQ. Nah, itu jadi ibaratnya udah ada daran garong sama QQ itu sudah agak mencairkan genetiknya dari Kenwoodnya saudara, jadi sudah aman. Nah, untuk selanjutnya kita kemarin pilihkan betina yang dia anakan burung juara. Nah, bagi peternak kita kecil seperti kita ini ya mampunya seperti itu saudara. Jadi kita carikan daran burung juara, tapi anaknya ya anak burung juara yang sebenarnya harganya nggak setinggi dari tempatnya Mas Yunus ya. Jadi yang penting kita sudah masih terjangkau lah di kantong saudara. Nah, gitu. Jadi anakan burung juara yang kita harapkan adalah burung juara itu, anakan burung juara itu menghasilkan burung-burung yang bagus juga saudara. Jadi kita kemarin ngambil anak beng-beng. Anak beng-bengnya tuh beng-beng ketemu jarum sama Dewi Sri. Nah, gitu. Jadi ada jarumnya, ada Dewi Srinya. Jadi land breed ya. Di sini ada QQ-nya. Beng-beng itu kan cucu QQ. Jadi di sini di Thor ini kan juga ada darah QQ. Jadi memang land breed jauh ya. Land breed jauh. Tapi dari sini kita juga nggak memungkiri ada kelemahan saudara. Nanti kelemahannya saya jelaskan di belakang. Nah, tapi hasil positif yang kemarin kita ambil ya, itu dari kayaknya 7 ekor anakan itu ada yang seragam saudara. Jadi dari metode inbreed yang di land breedkan itu ada keseragaman. Jadi 4 itu warnanya megan. Kalau ngeluarin megan itu kebetulan kemarin tuh burungnya kenceng-kenceng saudara. Jadi powerful gitu ya. Jadi nembaknya kenceng-kenceng semua nih saudara. Kemarin keluar yang warnanya gambir telampik atau gambir pelontang gitu ya. Itu ada di Kalimantan itu. Ternyata di sana dilatih 3 giringan sudah ngolong saudara. Terus 5 giringan itu malah sudah start. Sebenarnya ya kita harapkan burung itu ngisi tenaga dulu baru distarin. Tapi di sana nggak tahu nih kondisi geografis di sana kita nggak tahu ya. Tapi burungnya tuh cepat start saudara gitu. Akhirnya distarkan di sana 5 giringan udah ngolong, udah rajin ngolong saudara. Nah, katanya udah mungkin disukai banyak orang di sana. Tapi kebetulan karena kita settingannya ganti, nah jadi belum ada apa namanya adik-adiknya belum ada. Nah, kita kemarin ini kan inbreed anak Thor ini kita ketemukan anak beng-beng ya. Itu kemarin kita ganti sama burung crossbreed saudara. Nah, itu jadi kita pakai darahan anak Adikusumo. Itu biar kenapa harapannya? Karena kan di Jogja itu kan mayoritas di sini itu kan burungnya sebenarnya kenceng-kenceng ya saudara. Nah, dikhawatirkan kalau burung pantura, discrashing burung pantura itu nanti mengakibatkan mungkin masih perjalanan ya, ditakutkan ya burungnya perjalanannya kurang, makanya kita keraskan burung lokal yang masih ada genetiknya juara saudara. Nah, itu sementara kita cross sekarang ini. Jadi anakannya kemarin keluar 1 dibawa orang Cilacap. Nah, itu. Nah, kalau
untuk kekurangannya tadi metode tadi ya, sebenarnya kita ulas lagi saudara, metode land breeding itu ya, land breeding itu memang ada kekurangan jika dia menurunkan sifat buruk atau resesif dari induknya. Ini sebenarnya kita ada satu contoh saudara, dari 7 tetasan itu ada satu yang agak resesif, tapi resesif itu kemungkinan mungkin burungnya belum bertenaga atau memang burungnya itu memang karakternya nanti kelihatan di belakang, kita nggak tahu. Coba kita lihat burung yang agak resesif ini, karena pik masih belum bisa kita cerna ya, cuma kita liatin. Nah nih burungnya ini resesif saudara. Nah ini. Nah ini burungnya saudara. Ini sebenarnya burungnya kita sekolahin kemarin. Kita sekolahin kalau dari Katuranggan terus langsung saudara. Katuranggan itu nggak ada yang jelek ya. Burungnya kayak gini. Kayak gini ya. Itu parungnya lancip ya nih ya. Matanya juga kuning bersih ya. Burungnya gede ya. Tapi agak nggak terlalu panjang ya. Nah segini. Nah ini startnya ini. Terus tulangannya juga kenceng ya, gede ini tulangannya. Terus sabut udangnya runcing banget ya, runcing segini ya. Nah ini kenapa kita katakan resesif ya, jadi gini, saya lepas ya. Jadi burung ini itu menurut saya sahabat-sahabat, dia tuh giringnya itu agak beda sama yang lain. Kalau yang lain tuh sekali dijodohin giring enak gitu ya, tapi kalau ini giringnya agak beda. Terus sama dari lototan tuh ya, lototan kira-kira ya 50 meter itu agak ngerem. Kok 50 meter ya kira-kira segini lah. Nah segini tuh udah ngerem gitu loh, segini tuh ngerem. Ini berapa ya, 50 cm kali ya, 50 cm itu udah ngerem, dia agak ngerem dikit gitu loh. Memang dia belum isi tenaganya atau gimana, nanti coba kita latih di lapak saudara, barangkali nanti kita gimana caranya recovery itu barangkali nanti bisa bagus, atau mungkin memang tenaganya karena belum mengisi saudara. Tapi kalau udah ngisi kita nggak tahu ya. Nah, nanti kita coba latih sendiri. Nah dari situ kita belajar bahwasanya metode land breeding itu kemarin dari hasil ternakan itu memang kayaknya banyak yang mengeluarkan bibit-bibit yang ya lumayan berkualitas. Karena kita belum bisa ngomong berkualitas karena kenapa saudara? Karena belum diuji pada saat lomba gitu saudara. Kalau memang lomba juara itu baru gini ya. Tapi karena memang burungnya baru dilatih, mungkin kira-kira ya yang sudah start satu, terbukti start itu satu, yang lainnya masih tahap latihan saudara. Sama kalau metode dari land breeding yang dari inbreed yang di land breedkan itu, kalau ngeluarin betina juga bisa untuk settingan saudara. Jadi untuk settingan, karena genet itu kan udah dikentalkan ya, sudah dikentalkan, inbreed yang di land breedkan udah dikentalkan, itu bisa nanti buat settingan kalau betina. Jadi bisa ditemuin player-player sobat-sobat atau ditemuin sama darah-darah yang lain gitu. Contohnya ini kemarin ada satu betina yang kita sengaja nggak jual ya, emang betina nggak dijual sebenarnya. Jadi ada satu betina yang kita koleksi, nah itu kita temuin darah kamui. Nah contohnya nih sobat-sobat. Nah ini darah kamuinya nih sobat-sobat. Darah kamui ini jadi ini murni crossbreed ya nih, karena memang darah kamui kan nggak ada unsurnya kenwood ya. Jadi ini burungnya burung crossbreed, sudah dilatih ya, sudah dilatih. Kenapa kita sengaja mau mengindukan ya, karena burungnya terlalu kencang saudara. Jadi kalau turun itu terlalu ngedor gitu loh, terlalu ngedor, kontrolnya kurang gitu ya. Tapi dia tepat betina, tapi ngedornya itu terlalu ngedor. Nah ini coba kita indukan, karena nanti kalau ibaratnya kita teruskan pun saya rasa burungnya nggak jadi ya. Kalau nggak jadi ya terlalu lama jadinya itu, jadi beresiko. Apalagi katurangganya tetap dia masuk dalam kategori bagus ya. Ini kita coba lihat ini jaran kamu ini panjang ya, burungnya darahnya panjang, ini badannya juga panjang nih, pegangannya langsing dia, langsing nih saudara, langsing. Terus tulangannya panjang banget, panjangnya segini, ini
Ini segini nih, sampai sini ya. Nah nih, jadi ini tulangannya panjang kenceng ya sobat-sobat. Jadi tulangannya tuh dia masuk ke badan gitu ya. Terus tembus ke saput tudangnya kenceng banget sobat-sobat. Saput tudang itu bentuknya gini, lurus gini ya, rapat gini, hampir rapat gini. Nah ini, jadi dipegang tuh enak nih. Terus kakinya tuh panjang nih, kakinya panjang. Nah ini cocok buat induk nih. Ini ditemuin tadi digit tornya sudah line breed. Nah, itu ini induk sobat-sobat ya. Kalau yang lain induknya masih sama ya, ini masih anak adel itu cucu Dewi Sri ya. Ini sementara cucu Dewi Sri ditemuin sama cucu dolar. Ini masih begini, anaknya udah ada nih, coba kita lihat anaknya nih. Cucu Dewi Sri ketemu cucu dolar nih, anaknya itu anak yang pertama. Wah udah hilang dia, itu baru satu yang mau muncul di dalam. Nah tuh kelihatan mukanya dikit. Itu prediksi kerja wes pokoknya gini. Nah sama kalau yang di luar ini banyak burung yang masih eksperimen sobat-sobat. Kalau eksperimen nggak dijual ya, karena eksperimen belum tentu bisa menghasilkan burung yang bagus. Bisa menghasilkan atau ya masih banyak dipelajari sudah cocok atau belum genetiknya. Nah nih kalau di sini masih ya sobat-sobat. Kalau ini burung-burung buat dilatih nih. Kita juga ngelatih loh sobat-sobat. Kita ngelatih juga nih. Kita ngelatih anak beng-beng nih. Anak beng-beng. Nah, yang ini yang dua ini pelatih. Sebenarnya kita kemarin ngelatih burung 4 sih. Jadi 2 untulan sama 2 calon player, tapi yang satu hilang. Bisa ini anak beng-beng ini. Ini kita latih tembaknya luar biasa nih. Nah, ini. Kalau mau lihat latihannya anak beng-beng tapi belum ngolong ya. Kalau mau lihat latihannya besok kita videokan ya. Atau kita bikin short aja ya kali ya. Kalau udah tinggi nanti kayak gimana. Tapi kalau belum ngolong tuh belum yahut ya. Yaudah kita besok bikin lah coba. Ini Bu. Sampai habis ini ekornya nih. Nih, ini anak beng-beng nih. Ini giring ya Mas ya. Ini giring. Coba giring kita lihat ya. Ini masih hari Kamis nih. Masih hari Kamis nih, jadi belum terlalu keras. Nih. Kalau mau lihat lototannya besok ya di lapak ya. Masih hari Kamis ini. Nah oke. Mungkin demikian dulu saudara yang kita sharing ya. Kita bukan sengaja menggurui ya, cuman kita berbagi pengalaman aja. Jadi metode itu memang mau digunakan atau tidak digunakan itu tergantung feelingnya masing-masing ya. Jadi kalau memang sobat-sobat pengennya crossbreed ya boleh dilakukan. Kalau mau landbreed mau dicoba monggo dilakukan juga. Jadi kita cuman sharing pengalaman di sini sobat-sobat. Karena kenapa? Karena ya kalau memang kita hoki dalam beternak merpati, kita coba metode landbreeding ya hasilnya bagus. Tapi kalau belum beruntung ya coba lagi. Tapi jangan lupa ya usahakan pertama nih minimal itu kalau terah itu kita ambil terah itu pertama yang asli. Yang kedua jangan lupa lihat anatomi katurangganya sobat-sobat, karena anatomi itu yang digunakan burung untuk terbang, nggak cuma terahnya. Itu kalau burung terbang terahnya bagus, anatominya nggak mendukung ya nanti sekali ngedor ya nanti ambiar gitu sobat-sobat. Nah itu oke, demikian dari kami. Mungkin nanti akan konten berikutnya kita coba lihat beng-beng gitu. Karena beng-beng itu kan juara 12 kali kalau nggak salah. Kita coba tengok ke tempatnya Pak Mat. Nah, oke, demikian dulu konten dari saya. Kalau ada maaf kalau ada salah mohon maaf. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Pokoknya tetap semangat untuk membuat merpati Anda jadi lebih berkualitas.